Rakuta Sembiring Brahmana lahir pada 4 Agustus 1914, di Desa Kuala Kecamatan Tiga Pinanga. Ayahnya bernama Malom Sembiring Brahmana, dan ibunya Bayang Tua Brusebaya. Rakuta Sembiring Brahmana menikah dengan impalnya Ngamini Brusebaya. Dari pernikahannya, beliau dikaruniai 6 orang anak, yang terdiri dari 3 anak laki-laki, dan 3 anak perempuan. Adapun nama ke-6 anak beliau adalah sebagai berikut. Beliau mulai berkecimpung dalam dunia politik, sejak duduk di bangku sekolah lanjutan tingkat pertama di Taman Siswa Medan. Pada tahun 1946, atau pada saat usia 31 tahun, Rakuta Sembiring Brahmana diangkat menjadi Bupati Kabupaten Karo. Beliau merupakan Bupati pertama setelah terbentuknya Kabupaten Karo. Pada tanggal 20 November 1947, beliau mengeluarkan uang tukar dengan nilai Rp1.000. Uang Kabupaten Karo diketik dan ditandatangani oleh beliau, dan dibubuhi stempel Kabupaten Karo. Dikeluarkannya uang tukar ini tidak terlepas dari kondisi Republik Indonesia, yang belum stabil pada masa itu. Uang ini menjadi alat tukar yang sah dan berlaku di Kabupaten Karo. Uang ini dikeluarkan pada saat pusat pemerintahan Kabupaten Karo dipindahkan dari Kabanjahe ke Tiga Pinanga. Rakuta Sembiring Brahmana memimpin Kabupaten Karo selama 2 periode. Periode pertama, yaitu sejak tahun 1946 hingga tahun 1949, dan periode kedua, yaitu tahun 1949 hingga tahun 1953. Selama beliau menjabat sebagai Bupati Kabupaten Karo, telah terjadi beberapa kali perpindahan pusat pemerintahan kabupaten. Hal ini tidak terlepas dari kondisi politik yang masih belum stabil. Adapun ibu kota pemerintahan Kabupaten Karo sejak Indonesia merdeka adalah sebagai berikut. Hingga sekarang, karir beliau tidak berhenti hanya menjadi bupati di daerah kelahirannya di Tanah Karo. Beliau juga dipercaya untuk memimpin Kabupaten Asahan. Beliau diangkat menjadi Bupati Asahan pada tahun 1954. Hal ini menunjukkan satu prestasi bagi Rakuta Sembiring Brahmana. Beliau menjabat sebagai Bupati di Kabupaten Asahan selama 6 tahun, yaitu sejak tahun 1954 sampai tahun 1960. Pada masa masih menjabat sebagai Bupati Asahan, beliau tidak hanya menjadi bupati saja. Beliau juga merangkap sebagai wali kota Tanjung Balai karena kekosongan pemimpin pada saat itu. Pada tahun 1960, Rakuta Sembiring Brahmana diangkat menjadi wali kota Pematang Siantar. Untuk kedua kalinya beliau dipercaya untuk memimpin daerah yang bukan daerah asalnya. Beliau menjabat sebagai wali kota Pematang Siantar sejak tahun 1960 hingga tahun 1964. Beliau hanya menjabat selama 4 tahun, karena beliau kemudian tutup usia sehingga tidak dapat melanjutkan tugasnya. Pada tanggal 28 Januari 1964, Rakuta Sembiring Brahmana meninggal dunia. Beliau meninggalkan 1 orang istri, 6 orang anak, dan 2 orang cucu. Rakuta Sembiring Brahmana tutup usia di Kabanjahe. Sanak saudaranya berencana untuk memakamkan beliau di tanah kelahirannya bersama orang tuanya. Namun karena adanya permintaan dari pemerintah Kabupaten Karo, dan teman-teman seperjuangannya selama memperjuangkan kemerdekaan Indonesia untuk memakamkan beliau di makam pahlawan di Kabanjahe.
Pemerintah menganggap bahwa Rakuta Sembiring Brahmana banyak sekali berjasa terhadap negara Indonesia, sehingga beliau layak dimakamkan di tempat para pahlawan Karo dimakamkan. Nama Rakuta Sembiring Brahmana kemudian diabadikan menjadi sebuah nama jalan di Pematang Siantar. Dan di Kabupaten Karo pun, nama beliau diabadikan sepanjang 109 km dari Simpang 4 Lau Cimba Kabanjahe, hingga Desa Lau Pakam perbatasan Aceh Tenggara. Hal ini merupakan bukti penghormatan sekaligus penghargaan terhadap jasa-jasa yang diberikan beliau semasa hidupnya. Sekian cerita singkat Rakuta Sembiring Brahmana, pahlawan dari Tanah Karo. Apabila ada yang ingin ditambahkan tentang beliau, silahkan tambahkan di kolom komentar. Terima kasih. Mejuah Jua.